Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konstantin Alfata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 soal yang diutaskan untuk mata kuliah rancangan perilaku organisasi. Untuk soal yang pertama, mari kita bahas. Untuk soal yang pertama adalah beri sebuah contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari bahwa persepsi individu berpengaruh dalam perilaku individu. Nah, dapat kita lihat bahwa persepsi individu ini adalah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Persepsi individu tentunya merupakan sebuah pandangan seseorang bagaimana seseorang tersebut menyikapi sebuah masalah. Nah, apabila seseorang berada dalam lingkungan yang kritis, tentu saja dia akan berpikiran kritis. Tapi bila orang tersebut berada dalam lingkungan yang biasa-biasa saja, mungkin perilakunya dia akan berpengaruh biasa-biasa saja. Maka dari itu, persepsi seseorang itu akan membentuk karakter dari seseorang tersebut. Soal nomor 2, jelaskan bagaimana 5 aspek berikut berpengaruh terhadap persepsi individu. Yang pertama, fisiologis atau kelangsungan hidup. Untuk fisiologis atau kelangsungan hidup mungkin kita dapat mengenali sebuah istilah dalam masyarakat, yaitu adanya tiga pelapisan, yaitu masyarakat menengah ke bawah, dan menengah ke atas. Nah, untuk masyarakat kelas menengah ini tentu saja bisa dikatakan untuk kebutuhan hidupnya terpenuhi, tercukupi. Untuk masyarakat kelas menengah ke bawah tentunya mungkin kita lihat banyak kekurangan. Kalau juga ada masyarakat menengah ke atas, tentu saja untuk kebutuhan itu bisa dikatakan cukup. Nah, selanjutnya adalah minat. Minat ini dipengaruhi oleh faktor intrinsik seseorang. Tentu saja minat seseorang pasti bakal berbeda-beda. Bagaimana seseorang menyukai hal lain tentu saja akan berbeda-beda. Contohnya orang yang menyukai hal yang berbau dengan matematika, tentu saja semua perkataan yang mungkin bisa didasarkan dengan teoritis ataupun dengan perhitungan yang tepat. Lalu adanya kebutuhan ini berkaitan dengan materi seseorang. Apabila terpenuhi, tentu saja dia tidak akan marah-marah. Mungkin biasanya seseorang yang punya ikatan materi yang bisa dikatakan cukup rendah, tentu saja dia mempengaruhi emosional seseorang juga. Di sini ada pengalaman seseorang, baik itu yang terjadi di masa lalu atau pengalaman yang sudah dilalui karena masalah, tentu saja bisa mempengaruhi orang tersebut dalam bercakap. Contohnya dalam berkata-kata, mungkin dia bisa mengambil sikap lebih baik lagi. Selanjutnya, suasana hati atau emosional. Suasana hati seseorang mempengaruhi persepsi seseorang. Bagaimana tidak? Tentunya suasana hati orang, contohnya jika kita sedang marah, pandangan yang kita ambil tentu saja bisa jadi terkesan buru-buru atau emosional. Berbeda dengan pandangan hati seseorang apabila sedang merasa sedih, tentu saja untuk sikap yang diambil mungkin bisa jadi kurang baik juga. Mungkin kita bisa mengenal sikap orang yang suasana hatinya berubah-ubah dengan kata mudia. Lalu untuk bagian 2, learning and motivation, penerapan teori Maslow dalam pembangunan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah fisiologis, bagaimana seseorang meliputi rasa lapar, haus, berlindung, dan kebutuhan akan fisiknya. Yang kedua adalah rasa aman, meliputi rasa ingin dilindungi dalam emosional. Yang ketiga adalah sosial, meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, dan persahabatan. Yang keempat adalah penghargaan, meliputi faktor-faktor penghargaan seperti rasa hormat, otonomi, pencapaian. Yang kelima adalah aktualisasi diri, dorongan untuk menjadi seseorang yang cakap, meliputi pertumbuhan, pencapaian seseorang, dan pembangunan diri sendiri. Tentunya dari teori Maslow yang kelima ini, mengapa kita sebutkan sebagai pemenuhan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya setiap orang memiliki 5 aspek utama ini yang disebutkan oleh Abraham Maslow ini. Yang pertama adalah fisiologis, sama, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Tentunya kelima aspek ini adalah sebuah kebutuhan yang mungkin menjadi hakikat dasar seseorang bisa berkomunikasi atau bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada individual decision making. Jelaskan 3 contoh strategi mengatasi konflik dalam organisasi beserta contoh konfliknya masing-masing. Mungkin di sini dapat saya ambil 3 contoh. Contoh yang pertama itu adalah mengenai perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan, mengapa terjadi demikian? Karena apa? Ketika suatu kondisi di mana ada pemimpin yang dirasa tidak adil atau merasa bahwa dirinya itu lebih bisa dari pemimpin yang sekarang, tentunya akan terjadi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan dalam organisasi, lebih tepatnya dalam metode kepemimpinan, seseorang yang tidak setuju atau tidak sejalan dengan apa yang diinginkan pemimpin, tentu saja memiliki
penilaiannya sendiri. Makanya terjadinya perbedaan pendapat sehingga akhirnya adanya perebutan kekuasaan. Selanjutnya adalah terjadi kesalahpahaman antar pekerja. Mengapa adanya kesalahpahaman antar pekerja? Terjadinya kesalahpahaman antar pekerja ini disebabkan oleh komunikasi yang tidak cair. Mengapa komunikasi tidak cair? Dikarenakan oleh bisa jadi karena informasinya terputus-putus atau informasi yang disampaikan tidak lengkap, maka perlu penyampaian informasi yang jelas secara lugas ataupun lisan tentunya sangat dibutuhkan. Tapi untuk dalam dunia organisasi, penyampaian informasi itu wajib secara tulisan. Mengapa? Karena apabila seseorang menyampaikan secara lisan tentu saja ada lupanya, tetapi kalau misalkan informasi disampaikan secara tulisan sudah jelas tertera pada tulisan tersebut. Lalu yang ketiga menurut saya adalah beban kerja yang tidak merata. Jadi konflik yang biasa terjadi dalam organisasi adalah beban kerja yang tidak merata, adanya pembagian yang tidak sesuai. Biasanya akan menyebabkan kesirikan atau merasa ketidakadilan karena beban kerja satu orang lebih berat atau beban kerja orang lainnya lebih ringan. Nah, mungkin itu PTS untuk perilaku pelaksanaan organisasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.